Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Birokrasi dan Pembangunan Kesehatan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sulawesi Tenggara Sultra yang menyoroti polemik terhentinya pembangunan rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sultra. Pasalnya menurut mereka telah dikabarkan sisa anggaran tersisa 31 juta dari total anggaran 14 miliar, kini tersiar anggarannya telah diamputasi habis alias nol. Sehingga publik di Kota Kendari pada khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya dibuat heboh dengan informasi tentang terhentinya pembangunan rumah sakit jiwa yang dipangkas atau diamputasi habis anggarannya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dengan kondisi itu, mereka meminta DPRD Sultra untuk memanggil pihak Pemprov Sultra, dalam hal ini Gubernur Sultra, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, serta Direktur RSJ Kendari untuk menjelaskan alasan penundaan pembangunan tersebut, serta meminta sikap transparansi dan tidak mengatasnamakan COVID-19 untuk melakukan pemotongan habis anggaran pembangunan rumah sakit jiwa, yang dimana pemotongan ini dilakukan setelah adanya pemenang tender. Jika kemudian tuntutan mereka tidak diindahkan, maka pihaknya berjanji akan segera melaporkan terkait adanya indikasi persekongkolan, korupsi kolusi dan nepotisme KKN kepada Tipikor Polda Sulawesi Tenggara, BPK, Kejari, dan Lembaga Tindak Pidana Korupsi KPK. Setelah melakukan orasi, akhirnya masa aksi diterima langsung Ketua Komisi 4 Laode Frebi Rifai dan anggota DPRD Muhammad Poli. Dalam hearing dengan DPRD, Korlap Aksi Ardiansa memaparkan bahwa Gubernur Sultra Ali Masih pada rapat koordinasi pengendalian pembangunan semester 1 di Hotel Claro pada tahun yang lalu telah menyatakan bahwa urgensi pembangunan rumah sakit jiwa sangat penting. Terlebih rumah sakit jiwa Provinsi Sultra ini sudah naik akreditasi dari bintang 3 ke bintang 4. Apalagi pembangunan gedung rumah sakit jiwa ini adalah representatif untuk menunjang penyembuhan warga yang mengalami gangguan jiwa. Lanjut, mestinya pembangunan rumah sakit jiwa Provinsi Sultra ini memang masuk kategori prioritas untuk segera dilakukan rehabilitasi pembangunan. Terlebih dari hasil penelusuran mereka, diketahui bahwa nantinya di gedung ini akan dibangun gedung pusat administrasi dan gedung ICU. Pada kesempatan yang lain, pihaknya telah coba untuk mengkonfirmasi dan melakukan komunikasi persuasif terkait anggaran yang diamputasi habis akibat COVID-19 ini ke instansi terkait BPKAD. Namun tidak ada keterangan yang jelas dan rasional. Malahan Kepala BPKAD Haja Isma menyampaikan bahwa belum ada pemenang dari tender proyek tersebut. Bahkan kami juga disampaikan untuk tidak mempertanyakan terkait pemotongan anggaran ini. Sementara itu di tempat terpisah, salah satu pemenang tender proyek rehabilitasi rumah sakit jiwa yang berhasil mereka temui mengatakan bahwa tidak benar bahwa tender tersebut belum mempunyai pemenang. Lalu bagaimana mungkin mendapatkan SPPBJ ini sembari memperlihatkan surat penunjukan penyediaan barang dan jasa yang ditandatangani langsung oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Abdul Razak. Hanya alasan yang belum pasti yang mereka terima bahwa proyek tersebut kena rasionalisasi refocusing, dananya dialihkan untuk dana COVID-19. Namun anehnya, proyek-proyek yang lain lancar tanpa kendala. Akibatnya, pihak penyedia harus menanggung biaya tambahan kepada para pekerja, tukang yang sudah disiapkan untuk bekerja pada pekerjaan ini. Bahkan yang menjadi tanda tanya besar hari ini adalah proyek rehabilitasi ini diamputasi justru setelah memenangkan lelang, bahkan sudah ditayangkan di LPSE dan sudah mengantongi SPPBJ. Mestinya praktek-praktek yang menghambat serapan anggaran ini tidak dilakukan. Terlebih Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mewanti-wanti kepala daerah dan instansi terkait agar menggunakan anggaran sesuai dengan program kerja. Dia mengingatkan ada konsekuensi hukum kepala daerah, gubernur yang nakal dalam penyerapan anggaran. Kalau anggaran diserap hasilnya nggak jelas, hati-hati berhadapan dengan hukum, bakal proses hukum, kata Tito di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019 lalu. Tidak berhenti di situ, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah ikut memperingati dan meminta agar jangan ada pihak yang mengerupsi atau memiliki konflik kepentingan terhadap dana darurat yang disediakan pemerintah untuk mengatasi penyebaran penyakit pernafasan karena virus corona COVID-19. Saya sebagai Menteri Keuangan menghimbau, meskipun kita darurat dan harus melakukan secara cepat, saya berharap tidak ada korupsi dan tidak ada konflik kepentingan, sehingga tidak mengacaukan seluruh persepsi bahwa emergensi dan urgensi ini betul-betul kita ingin melakukan percepatan reaksi untuk menolong masyarakat, kata Sri Mulyani melalui konferensi video di Jakarta. Oleh karena itu,
Jika kemudian peringatan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tidak cukup, maka terakhir adalah peringatan dari Kepala Negara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengungkapkan realisasi anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, terendah di seluruh Indonesia. Dalam hal penanganan COVID-19, realisasi anggaran Pemprov Sultra hanya 16% dari total pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Artinya, masih banyak anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Setelah mendengar langsung tuntutan masa aksi, Ketua Komisi 4 Feby Rifai berjanji akan memanggil pihak terkait untuk mengikuti rapat dengar pendapat RDP. Meminta penjelasan alasan pemotongan anggaran pembangunan hingga 100%. Feby juga menyampaikan bahwa Pemprov Sultra tak sewenang-wenang memotong anggaran dengan dasar penanganan COVID-19 karena semua harus berdasarkan aturan yang berlaku. Karena selama pandemi ini kita memang ada beberapa program memang sudah diperdakan dalam APBD tahun 2020 itu, memang banyak beberapa program itu tidak sempat dilaksanakan karena alasan pandemik. Tetapi alasan pandemik juga itu ya kita harus melihat beberapa program. Kalau kita melihat instruksi pemerintah pusat, presiden sampai ke menteri, bahwa yang menjadi urusan kesehatan dan pendidikan itu menjadi prioritas, itu tidak ada alasan untuk direfocusing. Tidak bisa untuk direfocusing. Yang direfocusing adalah urusan-urusan pilihan. Ada di luar urusan pendidikan, di luar urusan kesehatan atau infrastruktur dasar lainnya. Jadi untuk itu mungkin penyampaian aspirasi hari ini karena tidak sempat dilaksanakannya pembangunan rumah sakit jiwa senilai 14,5 miliar, sehingga saya Komisi 4 yang juga karena ini mitra kerja kita akan undang para pihak untuk menindaklanjuti aspirasi saudara kita bahwa memang ada kejanggalan dalam prosesnya, itu tidak sempat dilaksanakan. Yang pertama harus dilihat program apa di luar urusan wajib. Yang kedua, kalaupun direfocusing paling maksimal 50%. Jangan kenapa sampai dinolkan. Nah ini yang alasan refocusingnya tidak jelas. Karena kita ini adalah penyelenggara pemerintah, baik itu lembaga DPRD maupun lembaga eksekutif. Itu kita hanya melaksanakan peraturan menteri atau undang-undang, intinya itu. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Sultra Lain mengabarkan untuk Anda.